Halo teman-teman, saya Protus Tanuhandaru. Dalam video ini, saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa membuat akun tambahan Identity and Access Management atau biasa disingkat sebagai IAM. Kedepannya, kita akan menyebut user yang dibuat melalui IAM ini sebagai IAM user. Sebelum kita mulai membuat IAM user, saya akan jelaskan secara singkat mengapa kita perlu membuat IAM user. Secara ideal, akun utama kita sebaiknya jangan digunakan untuk membuat sumber daya apapun dalam Huawei Cloud. Kita membuat IAM user dengan hak akses yang berbeda untuk tujuan-tujuan tertentu. Misalnya, ada IAM user yang hanya bisa menggunakan Object Storage Service, ada IAM user yang hanya bisa menggunakan API, dan sebagainya. Nah, sekarang mari kita mulai membuat user. Pada dashboard yang diakses melalui akun utama kita hover mouse pada nama akun kita di sebelah kanan atas. Muncul drop-down menu dengan beberapa pilihan. Pilih Identity and Access Management. Kita masuk ke halaman users. Halaman ini adalah halaman di mana kita bisa mengelola para user kita dan memberikan mereka tingkat otorisasi untuk penggunaan sumber daya cloud. Bagian ini menunjukkan info jumlah user yang masih kita bisa buat. Di sini ada mesin pencarian berdasarkan username, AK, atau user ID. Lalu ini adalah tabel yang menunjukkan kolom username, description mengenai user, status, enabled atau disabled, last login, atau kapan terakhir kali user melakukan login, created, atau kapan akun dibuat, dan di sini ada beberapa pilihan yang kita bisa gunakan. Memberikan otorisasi kepada user, memodifikasi user, dan security setting, dan delete. Nah, karena ini adalah akun utama, pilihan seperti authorize, modify, dan delete tidak berlaku. Informasi akun utama bisa dirubah melalui pilihan basic information. Kita hover mouse pada nama user, klik basic information. Nah, kita bisa melakukan perubahan informasi untuk akun utama kita melalui halaman ini. Di sini kita juga bisa menghapus akun utama, yang berarti kita tidak lagi menggunakan layanan Huawei Cloud. Kita kembali ke halaman IAM dengan sub halaman users. Lalu di sebelah kanan atau sidebar menu ini, ada beberapa pilihan. Users, user groups, permissions, projects, agencies, identity provider, dan security settings. Saya akan menjelaskan bagian mulai dari user groups sampai dengan security settings dalam video yang berbeda ya. Sekarang mari kita mulai membuat user tambahan. Klik tombol create user yang ada di sebelah kanan atas. Sekarang kita berada di halaman create users. Untuk melakukan pengisian di bawah ini, saya telah mempersiapkan username dan alamat email. Kita masukkan informasi username. Lalu alamat email. Ini dibutuhkan untuk banyak hal termasuk verifikasi melalui email. Untuk nomor mobile phone, saya kosongkan. Namun ini penting untuk diisi jika kita menggunakan SMS untuk verifikasi apapun. Kita berikan deskripsi untuk mempermudah kita dalam mengidentifikasi user. Misalnya di sini saya masukkan informasi jabatan dari username dan departemen di mana dia bekerja. Lalu di sini ada external ID. External ID ini digunakan untuk autentikasi berbasis SAML. SAML merupakan singkatan dari Security Assertion Markup Language untuk melakukan single sign-on.
Agar teman-teman tidak bingung ini apa, sederhananya SAML digunakan sebagai protokol untuk mengakses lebih dari satu aplikasi hanya dengan satu kredensial. Dalam video ini, kita tidak akan menggunakan external ID. Kita kosongkan dulu. SAML akan dijelaskan dalam video yang berbeda. Lalu di sini ada tombol delete untuk menghapus user yang tidak jadi kita daftarkan. Di sini kita bisa langsung menambahkan beberapa user. Di sini ada angka batasan jumlah user yang bisa didaftarkan sekaligus. Saya tambahkan satu username lagi. Lalu di sini ada access type. Kita tentukan apakah user memiliki programmatic access atau management console access atau bahkan keduanya. Programmatic access memberikan akses kepada user untuk menggunakan layanan Huawei Cloud dengan menggunakan alat pengembangan seperti API, CLI, dan SDK. Dan untuk semua ini membutuhkan akses key atau password. Management Console Access memberikan akses kepada user untuk menggunakan layanan cloud dengan menggunakan console management dan membutuhkan password. Berikutnya di sini ada credential type. Kita bisa memberikan centang pada access key apabila kita mengizinkan user untuk memiliki access key. Access key ini dibutuhkan sebagai cara lain untuk melakukan login. Lalu di sini ada password. Kita bisa memberikan password yang bisa digunakan oleh user melalui pilihan Set Now. Silakan ikuti persyaratan yang ada untuk membuat password. Perhatikan panjang karakter, jenis karakter yang digunakan, dan sebagainya. Kita juga bisa mencentang checkbox Require Password Reset at First Login agar user memasukkan password sendiri setelah mereka melakukan login. Pilihan lain yaitu Automatically Generated. Password akan disediakan oleh sistem. Lalu di sini ada Set by User, yang artinya user akan memasukkan password mereka sendiri melalui email yang dikirimkan kepada mereka. Nah, untuk ini, kita wajib menyediakan alamat email dari username pada bagian atas. Silakan teman-teman memilih jenis kredensial yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Untuk password, tidak bisa di-uncheck ya, ini wajib ada. Untuk video ini, saya hanya memilih password. Saya masukkan passwordnya. Lalu di sini ada login protection atau pelindungan login. Jadi ketika kita melakukan login, ada tambahan lapisan pelindungan untuk akun kita. Ini mungkin untuk mencegah adanya serangan brute force, yaitu hacker berusaha mencari pola akun password yang kita gunakan sampai hacker tersebut menemukan password kita. Huawei Cloud memiliki fitur pengamanan dari brute force. Namun teman-teman bisa tetap menggunakan pelindungan tambahan agar merasa lebih nyaman. Kita klik Enable untuk melihat pilihan-pilihannya. Login protection ini bisa dilakukan melalui SMS, email, atau virtual MFA device. Jika kita memilih SMS, kita perlu memasukkan nomor mobile phone dari username pada field pengisian di bagian atas. Jika kita memilih email, kita perlu memasukkan alamat email dari username pada field pengisian di bagian atas. Nah, virtual MFA device atau alat multifaktor authentication virtual adalah sebuah protokol keamanan yang memberikan akses kepada user hanya setelah user berhasil memberikan bukti melalui alat autentikasi. Aplikasi autentikasi menyediakan kode kepada user dan kode ini hanya bisa digunakan sampai batas waktu tertentu. Kita tidak akan menggunakan virtual MFA device dalam video ini. Fitur ini akan dibahas dalam video yang berbeda. Untuk sekarang ini,
saya disable login protection. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Klik next. Sekarang ini, kita berada pada halaman di mana kita menambahkan user ke grup tertentu. Di sini hanya ada satu user group. Kita pilih admin dengan akses full permission. Kita akan membahas bagaimana kita bisa membuat user group dalam video yang berbeda. Klik tombol create untuk melanjutkan. Nah, di sini ada halaman konfirmasi untuk jumlah user yang berhasil dibuat. Lalu di sini ada tabel yang menunjukkan user-user yang kita daftarkan dan status dari proses pendaftarannya. Sebelumnya, jika kita mengizinkan user untuk memperoleh access key, tombol download access key ini bisa digunakan. Kita klik tombol back to user list untuk kembali ke tabel user. Nah, di sini kita bisa melihat user-user yang kita baru saja tambahkan. Saya akan coba login dengan menggunakan kredensial dari salah satu username yang baru saja kita buat. Misalnya username ini, user2. Kita logout dulu. Nah, cara melakukan login untuk I am user tidak sama dengan akun utama ya teman-teman. Kita klik I am user. Di sini ada 3 field. Untuk field pertama, Tana name or Huawei Cloud account name. Kita isi dengan nama username utama yang kita daftarkan ke Huawei Cloud. Untuk field kedua, I am username or email address. Kita isi dengan username yang kita baru saja buat. Kita juga bisa menggunakan email milik username tersebut. Lalu di sini kita masukkan password. Klik login. Lalu karena sebelumnya saya mencentang checkbox require password reset at first login atau meminta user untuk melakukan pengisian ulang password ketika mereka login pertama kali, muncul tampilan ini. Kita masukkan password yang disediakan sebelumnya dalam field initial password. Lalu kita membuat password baru. Kita konfirmasikan password tersebut. Nah, di sini karena kita memasukkan informasi alamat email, kita perlu memverifikasi email tersebut. Kita klik send code untuk mendapatkan kode verifikasi melalui email kita. Lalu kita cek email yang kita gunakan untuk user tersebut. Nah, ini emailnya sudah masuk. Kita copy 6 digit angka kode verifikasi. Lalu kita masukkan ke dalam field verification code. Klik OK. Dan kita sudah berada di dalam dashboard milik username yang baru tersebut. Selamat mencoba teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like videonya.